Kembali lagi ya dengan saya pertemuan kedua. Gimana kabarnya semua teman-teman? Baik. Selamat siang teman-teman semua. Iya. Hari ini benar ya mata pelajaran ibu. Iya. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
komunikasi empatik itu untuk meningkatkan kepercayaan juga teman-teman, buat kita kayak lebih bisa mendengarkan dengan baik ke orang-orang yang bercerita kepada kita. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada mencegah konflik kecil membesar. Banyak konflik kecil yang cukup dibesar-besarkan ya teman-teman. Nah, sikap empatik ini membuat kita lebih tenang untuk merespon masalah sehingga emosi itu tidak meledak-meledak dan masalah itu tidak akan melebar kemana-mana. Nah, teman-teman, sampai di sini teman-teman paham tidak? Paham. Oke, bisa dilanjut? Oke, lanjut. Nah, teman-teman, selanjutnya ada penjelasan contoh situasi nyata yang sering terjadi. Nah, yang pertama, banyak kasus teman telah mengembalikan barang. Di sini ada nggak teman yang pernah mengembalikan barang kita itu telat? Ada. Nah, biasanya kita langsung kesel kan? Nah, tapi kalau bertanya dengan empati, kita bisa tahu alasan sebenarnya. Nah, jadi situasi yang tadi dijelaskan itu kita bisa menangani dengan rasa empati. Jadi kita bisa menanya kepada teman yang mengembalikan barang itu telat, kayak misalkan ini kak siapa namanya? Sapiko ya. Kayak contohnya Sapiko minjem barang ke saya. Terus yang harus dilakukan saya itu menanyakan ke Sapiko dengan rasa empati, dengan baik-baik. Sapiko, mengapa kamu mengembalikan barang saya itu lumayan telat? Nah, dari situ kita itu bisa tahu alasannya apa Sapiko mengembalikan barang saya itu telat. Nah, itulah fungsi dari menerapkan rasa empati tersebut atau komunikasi empati tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kasus yang kedua, situasi yang kedua, ada salah paham lewat chat. Nah, ini sering banget terjadi kan? Nah, iya, salah paham lewat chat ini kayak misalkan kan teks itu tidak mempunyai intonasi ya teman-teman, sehingga itu mudah disalahartikan. Nah, komunikasi empatik ini
komunikasi empati dengan benar, kita pasti bisa lebih mudah gitu teman-teman untuk meredakan suatu masalah di dalam keluarga tersebut. Oke, tadi sudah dijelaskan ya untuk contoh situasi nyata yang sering terjadi di kehidupan kita. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasan kunci-kunci komunikasi empati. Nah itu sangat penting teman-teman untuk mengatasi dari tadi kasus-kasus yang sudah dijelaskan. Yang pertama, mendengarkan aktif listening. Apa sih mendengarkan aktif listening itu? Kayak mendengarkan aktif listening itu bukan sekedar mendengar teman-teman, tapi memperhatikan isi, nada, dan ekspresi, termasuk juga kayak merespon kecil seperti mengangguk gitu atau berkata oh aku mengerti gitu. Itu termasuk mendengarkan aktif atau aktif listening. Jadi itu kuncinya untuk menjalankan atau melaksanakan komunikasi empatik tersebut. Dan kedua, di sini ada bertanya dengan tenang. Tidak boleh kalau di dalam komunikasi empatik itu tidak boleh menjelaskan ya teman-teman. Jadi kuncinya itu bertanya dengan tenang. Seperti pertanyaan itu berintonasi secara lembut gitu untuk membantu orang lain merasa dihargai teman-teman. Bukan kayak kenapa sih kamu gitu gitu. Itu kan lebih terlalu gimana ya, menjurutkan gitu. Akan lebih baik diganti dengan kayak boleh cerita kenapa tadi kamu begitu gitu. Kayak dibantu intonasinya gitu tuh. Nah selanjutnya teman-teman ada menggunakan kalimat I message. Nah alih-alih menyalahkan kayak kamu selalu bikin masalah. Nah itu kan kayak selalu menyudutkan dan selalu mempertegaskan. Lebih baik diganti dengan aku merasa kurang nyaman kalau begini, bisa kita cari solusi bareng-bareng. Nah itu lebih enak kan teman-teman didengar. Nah itu teman-teman kunci dari komunikasi empati. Next ya. Nah, masih ada kunci dari komunikasi empatik, yaitu mengontrol emosi sebelum berbicara. Teman-teman, lisan itu harus benar-benar dijaga karena kita tidak tahu orang lain itu menilai kita ketika berbicara emosi atau gimana. Pasti sangat buruk gitu ya teman-teman, tidak enak didengar atau bisa saja membuat orang lain
dampak positifnya teman-teman. Yaitu yang pertama, lingkungan lebih harmonis. Seperti di kelas, organisasi, atau keluarga, suasana itu akan terasa lebih tenang karena orang-orang saling menghormati. Itu teman-teman poin positifnya. Dan yang kedua, ada mengurangi stres teman-teman. Ternyata kita menjalani komunikasi empatik itu mengurangi stres. Karena apa? Orang yang merasa dipahami cenderung lebih tenang. Begitu juga kita lebih mudah mengelola emosi, atau mengelola masalah sosial tanpa tertekan gitu. Dan selanjutnya ada kerjasama meningkat. Kelompok yang komunikasinya empatik biasanya lebih cepat menyelesaikan tugas karena minim cekcok dan lebih fokus pada solusi gitu teman-teman. Kalian pernah kan yang namanya kerja kelompok gitu? Kalau misalkan kita anggotanya itu apa ya, komunikasinya bagus, komunikasinya empatik, itu pasti cepat gitu ya melaksanain kerja kelompoknya atau tugas-tugasnya. Itulah dampak positif dari komunikasi empatik. Selanjutnya teman-teman, ada membentuk karakter yang bijak. Nah, empati ini juga melatih kesabaran teman-teman, karena kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Jadi empati ini itu melatih kesabaran kita, karena kita kan dari tadi menjelaskan bahwa empati itu bisa kita harus bisa mengelola emosi, terus kita harus bisa mengelola masalah kita dengan baik gitu. Nah, itulah dampak positifnya. Kita bisa lebih menahan atau melatih kesabaran dalam mengambil keputusan. Itu teman-teman dari dampak positifnya. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah sampai finish menjelaskan atau memahami tentang komunikasi empati. Sampai sini teman-teman paham semuanya dari awal sampai akhir? Oke, mungkin teman-teman paham, tapi tenang saja, di akhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, mungkin ini teman-teman pada lesu-lesu ya. Sekarang kita mungkin ice breathing terlebih dahulu. Semuanya boleh. Oke. Teman-teman semuanya, jadi ibu minta tolong ya, nanti kalau misalkan ibu buka mulut tertawa 3 kali, hahaha, sebentar ya teman-teman. Nanti terus buka mulut tertawa 2 kali, hahaha, buka mulut tertawa 1 kali. Gitu. Nanti habis itu sampai cepat ya. Nanti kalau misalkan ada yang salah, ibu maju, ibu tunjuk suruh maju ke depan. Jadi konsentrasi, oke? Oke. 1, 2, 3, bukakan mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Oke. Makin cepat ya. Buka mulut, tertawa 3 kali. Teman-teman semua, tadi kita sudah menjelaskan dan sudah memahami tentang komunikasi empati. Nah, udah juga kita tadi explaining sebentar untuk refresh otak kita yang tadi memahami semua materi tentang komunikasi empati. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk kalian yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Di sini teman-teman ada yang ingin bertanya tidak? Oke, Samiko ingin bertanya
diskusi sama teman-teman sebaya kita gitu. Oke, jadi Kak, tadi untuk mengurangi kesalahpahaman dari pembicaraan kita terhadap orang lain, itu yang pertama tanyakan untuk memastikan. Misalkan kita tidak memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya nih Kak, lebih baik ditanyakan, jangan langsung menjudge. Itu kalau misalkan kita langsung menjudge atau langsung menilai gitu tuh, kita bakal pasti timbul kesalahpahaman terus menerus. Dan yang kedua itu gunakan bahasa yang jelas. Jangan jangan sampai kita menggunakan bahasa yang menyimpang. Itu takutnya kalau misalnya kita pakai bahasa yang menyimpang, itu pasti bakalan timbul kesalahpahaman juga. Dan selanjutnya amati ekspresi dan nada bicara. Kita harus mengamati ekspresinya lawan bicara kita dan amati juga nada bicaranya gitu. Mungkin itu Ika. Gimana untuk jawabannya? Bu, paham. Oke. Selanjutnya teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi tidak? Mau? Oke. Kakak siapa ini namanya? Insa. Oke, Kakak Insa, tadi pertanyaannya apa? Jadi gimana sih caranya berkomunikasi yang baik dan benar itu? Oke, jadi cara untuk berkomunikasi dengan baik dan benar itu yang pertama itu dengarkan dulu sebelum berbicara. Jadi didengarkan dulu orang yang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Dan yang kedua itu bicara jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi kalau misalkan kita sedang bercerita atau sedang menjelaskan itu mungkin diusahakan tidak berbelit-belit karena supaya orang yang mendengarkan itu juga ikut paham gitu dengan apa yang kita jelaskan. Nah, selanjutnya itu jaga nada dan ekspresi. Misalkan kita moodnya itu sedang tidak baik atau moodnya sedang mungkin kurang senang gitu. Nah, itu penting banget dijaga ketika kita sedang pembicara di depan gitu teman-teman. Kalau misalkan kita menjelaskan di depan sedang moodnya sedang tidak baik, itu harus tetap tersenyum, harus tetap ceria menjelaskannya. Karena apa? Itu sangat penting dijaga supaya profesional gitu teman-teman ya. Oke, Inca, gimana jawaban tadi? Sudah puas Ibu? Sudah paham ya? Iya. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah memahami tentang komunikasi yang fasih dan sudah speaking dan juga sudah tanya jawab. Diharapkan dari teman-teman semua mengerti ya yang tadi dijelaskan oleh Ibu. Oke, dimohon di rumah untuk membaca-baca lagi ya, memahami lagi karena itu